Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti adanya media massa secara langsung dan tidak langsung menyebabkan terjadinya perubahan di berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek tersebut adalah pengaruhnya terhadap perubahan sosial. Adanya pendekatan komunikasi dalam perubahan sosial dapat diketahui bahwa media massa yang secara perlahan-lahan mengarahkan masyarakat ke pola kehidupan sosial yang baru, bahkan juga merubah pola pikir dari masyarakat itu sendiri. Lantas, apa saja perubahan-perubahan sosial yang dipengaruhi oleh media massa? Dalam kesempatan kali ini akan dibahas secara lengkap mengenai pengaruh media massa terhadap perubahan sosial dan budaya. Media massa dan perubahan sosial. Media massa merupakan salah satu sarana penyampaian informasi yang paling banyak digunakan saat ini. Komunikasi media massa sendiri juga memiliki berbagai macam bentuk, di antaranya seperti media cetak dan media elektronik. Secara umum, media massa diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke khalayak umum atau publik. Melalui komunikasi media massa berbagai macam informasi dengan mudah didapatkan dan juga disebarkan. Oleh sebab itulah media massa memiliki pengaruh yang signifikan pula terhadap perubahan sosial yang terjadi pada pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Lantas apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial merupakan suatu proses yang dialami masyarakat, di mana segala unsur maupun sistem yang berlaku di dalamnya berubah menyesuaikan dengan pola kehidupan kebudayaan, juga fungsi komunikasi dalam sistem sosial yang baru. Terjadinya perubahan sosial sendiri disebabkan oleh berbagai macam faktor, di mana salah satunya juga dipengaruhi oleh media massa. Mengapa demikian? Karena informasi atau pesan yang terdapat dalam media massa sendiri yang mengarahkan pada perubahan pola kehidupan masyarakat. Berikut penjelasan mengenai beberapa pengaruh yang ditimbulkan tersebut. Pengaruh media massa. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa media massa memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap perubahan sosial. Berikut beberapa pengaruh media massa terhadap perubahan sosial dan budaya. Pertama, merubah standar hidup layak. Pengaruh yang pertama adalah bahwa media massa juga ikut merubah standar hidup layak masyarakat. Hal tersebut dikarenakan media berperan dalam memperlihatkan pada masyarakat bagaimana suatu standar hidup yang layak lagi manusia melalui informasi maupun pesan-pesan di dalamnya. Kondisi tersebut tentunya secara tidak langsung menyebabkan masyarakat mulai menilai apakah lingkungan mereka yang layak memenuhi standar atau tidak, di mana penilaian tersebut berdasarkan pada apa yang mereka lihat, dengar, dan baca dari media, sehingga terjadi suatu proses perubahan sosial untuk penyesuaian standar hidup layak masyarakat. Yang kedua, memengaruhi kepuasan masyarakat. Masih berhubungan dengan perubahan standar hidup layak masyarakat, media massa juga berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat, di mana hal ini berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat didasarkan pada pesan atau informasi dari media, baik perubahan positif maupun negatif. Kondisi tersebut berkaitan pula dengan perasaan masyarakat akan diri sendiri. Mereka merasa cukup maupun mengecilkan kepercayaan diri karena merasa lebih rendah dari yang lainnya. Yang ketiga, bergeseran tingkah laku. Pengaruh media massa yang paling dapat dilihat dalam perubahan sosial adalah adanya pergeseran tingkah laku yang disebabkan karena pesan dan informasi yang sangat mudah diterima. Salah satu yang paling menonjol adalah adanya perubahan gaya hidup, baik gaya hidup yang lebih positif maupun juga pergeseran tingkah laku yang lebih mengarah pada penyimpangan norma-norma sosial budaya. Keempat, perubahan pola pikir. Tidak hanya tingkah laku saja, namun terdapat juga pengaruh terhadap perubahan pola pikir. Semakin mudahnya informasi dan komunikasi menjadi pola pikir setiap masyarakat,
menjadi lebih terbuka. Selain menjadi lebih terbuka, pola pikir masyarakat juga dapat menjadi lebih kompleks dari sebelumnya. Kelima, meningkatkan pola hidup konsumerisme. Munculnya media massa elektronik merupakan salah satu yang mengarahkan pada adanya peningkatan pola hidup, di mana berpengaruh terhadap munculnya gaya hidup yang serba instan dan juga pola masyarakat yang konsumtif. Kondisi tersebut tentunya tidak selalu baik karena dapat membunuh kreativitas setiap individu secara perlahan-lahan. Peningkatan pola hidup konsumerisme juga merupakan salah satu efek media massa dalam komunikasi persuasif. Keenam, penurunan minat belajar. Pengaruh yang selanjutnya adalah berkaitan dengan dunia pendidikan, yaitu adanya penurunan minat belajar. Semakin mudahnya setiap individu mendapatkan informasi yang dicari, menyebabkan pelajar menjadi semakin malas untuk belajar dan lebih bergantung pada media massa yang ada. Selain itu, unsur-unsur media massa lainnya dapat dinikmati setiap saat juga dapat menyebabkan penurunan minat belajar pada generasi muda. Yang ketujuh, memudarnya sosial dan budaya asli. Pengaruh yang terakhir, adanya semakin memudarnya sosial dan budaya asli masyarakat yang bersangkutan dan diganti dengan budaya-budaya baru yang masuk. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan sosial budaya sehari-hari yang lebih mengarah pada kehidupan modern dan kehidupan tradisional. Kondisi tersebut juga merupakan suatu wujud dari pengaruh komunikasi dalam budaya. Itulah beberapa penjelasan dan contoh pengaruh media massa terhadap perubahan sosial dan budaya. Sebelum kita lanjut secara mendalam, hal ini penting kita cermati bersama sebagai orang-orang yang bercengkrama dalam dunia penyiaran. Berdasarkan pemahaman ini, akhir abad ke-18 dan abad ke-19 merupakan titik awal dimulainya era ideologi seperti yang ditandai dengan munculnya revolusi politik yang terjadi di Prancis dan Amerika, serta mebawahnya doktrin-doktrin politik atau isme dan sosialisme dan komunisme hingga liberalisme, konsumerisme, dan nasionalisme. Berkembangnya berbagai ideologi di kalangan masyarakat berpengaruh besar terhadap studi media massa karena kehadiran media massa tidak bisa dilepas dari keberadaan masyarakat. Media massa berada di tengah realitas sosial atau masyarakat yang syarat dan dengan berbagai kepentingan konflik dan fakta yang kompleks dan beragam. Media massa merupakan kekuatan raksasa yang dapat diperhitungkan dalam berbagai analisis tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Media massa sering ditempatkan sebagai salah satu variabel determinan. Bahkan media lebih dalam posisinya sebagai institusi informasi dapat pula dipandang sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses-proses sosial budaya dan politik. Hanya mereka yang mempunyai akses kepada informasi yang bakal menguasai pecaturan kekuasaan. Dengan berbagai kelebihan tersebut, media massa dianggap sebagai kekuasaan keempat Fourth Estate selain kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut Harlow, dikutip oleh William, setiap masyarakat mulai dari yang primitif hingga yang terkompleks, media massa memiliki 4 fungsi, yaitu penjagaan lingkungan yang mendukung, pengaitan berbagai komponen masyarakat agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, dan pengalihan warisan sosial, serta sumber hiburan. Ketiga, dalam menjalankan fungsinya, media massa tidak berada dalam kondisi yang vakum, bebas, dan independen, tetapi memiliki keterkaitan dengan realitas sosial. Ada sebagai kepentingan yang bermain dalam media massa, atau dengan perkataan lain ideologi yang bertarung di media massa. Berdasarkan pemikiran tersebut, para pemikir dan ahli media massa menganalisis adanya relasi antar ideologi dan media massa. Dalam kesempatan kali ini akan saya uraikan 3 kelompok yang berbeda dalam memandang relasi ideologi dengan media massa.
Kelompok pertama adalah Marxist yang memandang media massa sebagai bagian dari arena pertarungan ideologi dan berbagai kelas dan kelas yang dominanlah yang melakukan kontrol terhadap media. Kelompok kedua adalah kelompok liberal pluralis yang memandang media massa sebagai sistem organisasi yang independen dan bebas dari negara, partai politik, dan institusi penekan. Karenanya, kelompok ini meruntuhkan pemahaman tentang adanya hubungan antara ideologi dan media massa. Kelompok ketiga adalah kelompok kritis yang memandang media massa bukan hanya pada teks yang dihasilkan, melainkan juga perlu dilihat berbagai konteks media massa tersebut diproduksi. Kelompok ini mencoba menghadirkan kembali relasi antar ideologi dengan media massa dalam bentuk yang berbeda dengan pandangan kaum Marxis. Terjadinya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain terletak pada sudut pandang perspektif yang berbeda dari masing-masing tentang ideologi dan budaya atau struktur yang membentuk masyarakat. Selain itu, perbedaan tersebut juga tidak terlepas dari latar belakang sejarah di mana masing-masing kelompok tersebut hidup dan berkembang. Kelompok Marxis yang hidup dan berkembang di negara-negara komunis lebih menekankan kepada pertarungan kelas, sedangkan kelompok yang hidup di wilayah Amerika dan Inggris lebih mengedepankan kebebasan dan kajian-kajian yang bersifat empiris dan sosiologis. Sementara itu, kelompok kritis hidup di wilayah Jerman dan Prancis yang notabene penuh dengan kajian yang bersifat filosofis. Perbedaan pendapat tersebut jelas akan memengaruhi kajian tentang media massa sebagai bagian dari elemen yang ada di masyarakat. Eksistensi dan kajian tentang media massa tidak terlepas dari eksistensi dan kajian tentang masyarakat itu sendiri. Demikianlah, itulah dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum